Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi kita lanjut berkaitan dengan ulama-ulama atau kiai ustadz yang menyampaikan ceramah di channel-channel YouTube. Dan ini saya masih dari ustadz yang sama, Ustadz Adi Hidayat LCMA. Nah, dia menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 25. Singkat memang dia ceramahnya, judulnya juga Ustadz Adi Hidayat ceramah semenit, Quran Surah Al-Baqarah ayat 25, itu judulnya. Dan ceramahnya juga singkat, dan tapi dia menjelaskan tentang isinya itu. Jadi bagaimana yang menentukan seseorang masuk surga, digambarkan tentang orang beriman ini dan seterusnya. Terima kasih Ustadz Adi Hidayat telah membicarakan ayat ini, dan saya coba menyampaikan dengan sudut pandang lain, dan saya menggunakan ayat itu sebagai petunjuk dan pedoman hidup, bukan pribadi tapi seluruh bangsa Indonesia dan semua manusia di muka bumi. Kalau dalam pemahaman saya, memang ayat ini adalah ayat yang sengaja mungkin Allah turunkan untuk sebagai petunjuk di zaman Rasulullah dulu. Bisa jadi sudah terjadi, atau mungkin itu semacam janji Allah untuk masa depan, atau mungkin itu justru sudah pernah, atau itu sudah pernah terjadi di zaman sebelum Rasulullah. Karena ayat-ayat Al-Quran itu kan ayat-ayat yang terakumulasi ke berikutnya. Jadi apa yang telah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum itu memang digabungkan ke dalam Al-Quran semua. Makanya cerita-ceritanya itu kan surat-surat Ibrahim, ada surat Hud, ada surat Yunus, ada cerita-cerita masa lalu. Jadi saya pikir apakah itu ayat ini sudah pernah terjadi di masa-masa sebelum Rasulullah atau di masa Rasulullah, itulah di zaman itu ayat ini sebagai petunjuk Allah. Nah, untuk di zaman kita sekarang, saya memang melihat ayat ini dahsyat ini. Allah bilang itu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ketika mereka diberi rezeki buah-buahan, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu ketika di dunia. Kemudian itu titik, ada lagi sambungannya, mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Nah, dalam kaitan itu berarti orang-orang yang di surga itu berkata, inilah yang diberikan, rezeki yang diberikan kepada kami ketika di dunia dahulu. Terus Allah menegaskan lagi bahwa mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Artinya kalau orang-orang di surga itu menikmati buah-buahan yang serupa dengan di dunia ini, nah ini kita melihat negeri kita yang memang Allah ciptakan subur makmur, tetapi kita tidak bisa memakan buah setiap hari, tidak bisa petik sendiri di halaman rumah. Ini ada pisang memang, tapi pisangnya juga saya melihat ya karena memang pupuknya tidak diberi makan, mereka nggak punya kaki, nggak bisa pergi kemana-mana. Bagaimana dia? Mungkin dia kalau kelak nanti itu minta pengadilan kepada Tuhan. Dulu waktu di dunia saya cuma dibiarin tok, nggak dikasih makan, makanya saya pelit sama mereka, saya nggak kasih makan. Tolong berikan keadilan ya Allah. Kalau dia lapar sama Allah nanti gimana? Ya ini juga saya yakin kalau kita setelah ini kalau nanam, ayo kita berikan makanan terbaik bagi semua tanaman.
biar tanaman itu kasih kita juga yang terbaik. Kan namanya adil itu namanya. Jadi kalau misalkan di dunia ini kita tidak menikmati, berarti kita selesai hidup. Saya yakin kita tidak akan tinggal di surga. Soalnya orang yang di surga itu mengatakan mereka menikmatinya ketika masih di dunia. Saya yakin juga di zamannya Ibrahim, doanya untuk subur makmur, saya yakin memang di masa itu Gemah Ripalu Jinawi kita lihat bagaimana keturunannya yang terlihat nyata di zaman Fir'aun, sampai sekaya raya itu, buah-buahan berlimpah seperti itu. Cuman karena memang kadang-kadang di masa itu tidak mampu mensyukuri pemberian Allah yang berlimpah begitu, malah mengaku diri sebagai Tuhan. Ya itu kan salahnya, salah orangnya. Kalau dari janji-janji Allah itu memang terjadi. Saya yakin juga di zaman Rasulullah itu setelah beliau wafat, pasti juga makmurnya itu hasil doa-doa beliau itu memakmurkan semua negara-negara di sekitar Saudi Arabia itu. Nah sekarang persis seperti yang saya tulis di buku itu, bagaimana kita membuat, ya udah surga di pintu langit, bagaimana kita membuat negeri ini bagai surga. Bagai surga itu gambarannya paling tidak dari tanam-tamannya, buah-buahnya, udaranya, ya semuanya. Jadi kita benar-benar di dunia ini anak-anak kecil, terutama masalah madu. Saya di Paduridan ini, ketua Pokdarusnya itu namanya Pak Yusuf kalau nggak salah ya. Saya juga berapa kali ngobrol sama dia, tapi memang sukar untuk mengajak orang bertindak nyata untuk kepentingan umum, itu susah ya. Nah, dia itu punya ternak lebah. Besar sebenarnya. Nah, itu nanti setiap anak SD juga bisa punya ternak lebah untuk melawan corona. Kalau kita rutin minum madu dan itu punya sendiri di belakang rumah, nah dengan kita menanam berbagai macam buah, untuk pakan lebah itu nggak usah kemana-mana, semua ada tersedia dari tanaman-tanaman kita. Banyak di Nongko Sawit, desa wisata yang saya dulu berapa bulan tinggal di sana itu, saya tinggal di rumah dinas Pak Lurah. Jadi seperti ke Pak Lurahnya Nongko Sawit saya. Di rumah itu kan jadi kosong, jadi saya tinggal di situ, dikasih warga. Nah, di situ ada pohon air mata dewa. Apa ya namanya pohonnya? Tapi bisa juga nama pohon itu namanya air mata dewa. Nah, itu sejenis pohon yang tanpa putus berbunga sepanjang tahun. Kersem. Mungkin semacam apalagi yang non-stop berbunga. Nah, mungkin jenis-jenis buah-buahan seperti itu ditanami banyak, biar lebah-lebah itu banyak makanan, banyak konsumsinya mereka, sehingga anak-anak SD punya lebah di setiap desa itu bisa. Wah, keren itu, bener-bener bagai di surga kita, masih di hidup tapi. Itu menurut saya penafsiran dari surah Al-Baqarah ayat 25 itu. Nah, kalau penafsirannya seperti ini kan real, benar-benar petunjuk ayat-ayat yang Allah berikan itu benar-benar memang untuk memperbaiki peradaban dan langsung bisa dipraktekkan. Nah, kalau misalkan ayatnya nggak ada, saya misalkan sekarang bagaimana saya, apakah saya yang nyuruh, mana ada orang yang mau. Tapi kalau Allah yang kasih petunjuk di Al-Quran, dari Sabang sampai Merauke, siapa yang tidak bahagia mendengar ternyata Allah sudah menjanjikan, sudah ada petunjuknya seperti ini. Ya ayo, tinggal kita bareng-bareng. Yes, bareng-bareng, nanam. Fermentasi semua limbah-limbah hewan, limbah-limbah apa saja. Air seni menjadi pupuk organik. Jadilah kita benar-benar dalam, nggak ada setahun saya pikir negeri ini sudah bagai surga. Karena nanam cabai paling 3 bulan, nanam stroberi, nanam apel yang sekarang banyak di pot-pot itu, jeruk yang di pot-pot itu banyak. Wah, langsung indah, benar-benar nanti yang dalam 2 tahun ke depan mungkin benar-benar $1 $10 bisa terwujud itu, nggak perlu tunggu 10 tahun itu. Kalau sudah semua desa wisata, berapa juta-juta orang yang dapat bawa devisa ke negeri kita. Inilah kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fatham mubina.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Indonesiaku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas cinta dan kasih sayangmu kepada negeri kami.